Selamat pagi pemirsa, kami buka informasi di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan kabar dari Makassar. Polrestabes Makassar menangkap seorang pelaku yang memanipulasi nomor resi pengiriman barang puluhan LCD HP di Kota Palu, Sulawesi Tengah, lalu mengelabui pihak ekspedisi untuk mengalihkan barang ke dirinya. Ya, modus yang dilakukan oleh pelaku ini mengacak nomor resi pengiriman dan menghubungi pihak ekspedisi dan mengaku-ngaku sebagai penerima sah dari barang pesanan. Setelah dipercaya, pelaku kemudian mengatur agar barang dijemput oleh ojek online dan dikirimkan ke tempatnya di Kota Makassar. Barang tersebut kemudian dijual dengan total keuntungan sekitar 2,5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini Sabtu Minggu, ya. Saya 11.000 triliun % siap bekerja. Waduh, tapi yakin besok banget. Saya izin sudah. Jangan dong, baru berucap kok besoknya dirubah lagi. Gitu, siapa yang kayak gitu? Biasanya emang laki. Selanjutnya, Andi Kumala, kita ada berita ini rekaman video keluarga pasien di Puskesmas Banti Murung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang mengamuk lantaran kecewa dengan rujukan Puskesmas. Iya, tampaknya kecewa dengan pelayanan kesehatannya, betul ya? Ya, jadi ini viral di media sosial, betul? Aksi dari pasien ini mengamuk. Dari rekaman video amatir, tampak pihak keluarga pasien yang mengalami pendarahan karena lengan kirinya terkena pecahan keramik, berteriak dan mengamuk lantaran kecewa dengan layanan puskesmas yang diduga lamban. Meski pasien tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dari perawatan puskesmas, namun karena terjadi pendarahan hebat, hingga pasien tersebut harus dirujuk ke rumah sakit. Pihak puskesmas juga telah melakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah. Namun karena kondisi rumah sakit full, pasien tersebut menunggu selama 3 jam terbaring di puskesmas. Pihak keluarga terpaksa membawa pasien tersebut ke rumah sakit di Makassar meski tidak memiliki rujukan dari puskesmas. Belum ada keterangan resmi dari puskesmas terkait peristiwa ini. Mungkin perlu juga komunikasi yang baik ya antara pihak puskesmas dan pasien, karena kan biasanya psikologi pasien ketika terluka atau sedang sakit tentu ada cara-caranya begitu ya, tidak sembarang dilakukan. Kita juga berharap medis. Pihak puskesmas memberikan pelayanan yang tercepat lah ya buat pasien. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, pembagian bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Seram bagian timur Maluku ini kemudian berlangsung ricuh. Kecewaan terbatas. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ini video amatir warga yang menggambarkan gitu ya kericuhan yang terjadi di Desa Kelibingan, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Warga emosi karena proses pembagian BLT yang bersumber dari dana desa tahun 2025 ini dianggap tebang pilih dan menyasar hanya kepada warga tertentu saja. Warga protes kepada Kepala Desa Suhuwati Rumodar yang dianggap tidak adil. Kericuhan dan nyaris baku hantam ini terjadi antara warga yang pro dan yang kontra dengan kepala desa. Aparat kepolisian Polsek Pulau Gorom yang tiba di lokasi langsung melerai kedua belah pihak dan memisahkan mereka. Kondisi himpitan ekonomi biasanya memang memancing emosi ya. Harus hati-hati memang kalau Betul. soal seperti ini, sensitif.
Kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah dan gedung aula tempat pernikahan di Kelurahan Kecamatan Sario. Ini terjadi di Kota Manado. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan rumah kalau kita lihat dan gedung aula idaman. Sebuah mobil mewah yang terparkir di bagian depan rumah nyaris ikut terbakar. Warga sekitar bahu-membahu mendorong untuk mengeluarkan mobil dari garasi. Menurut warga, api berasal dari bagian dapur rumah kemudian dengan cepat merembet ke gedung aula idaman tempat pernikahan yang berada persis di sebelahnya. 5 unit mobil pemadam dari Pemkot Manado dibantu mobil water cannon dari Sat Brimob Polda Sulut dikerahkan ke lokasi, namun api dengan cepat membakar seluruh bangunan. Tapi ini tidak sedang berlangsung pernikahan kan ya? Karena sepertinya gedung juga sedang kosong. Kalau yang baru menikah, Megawati. Kemarin ya, Megatron. Kita ke informasi berikutnya, gerombolan pengendara motor merusak sejumlah fasilitas umum dan rumah warga di Klaten, Jawa Tengah. Para pelaku yang melarikan diri juga melukai 2 orang warga. Pak Polisi, enten tindakan buatan Pak Polisi. Sejumlah rumah warga ini rusak pemirsa akibat kebrutalan gerombolan pengendara motor di Desa Kurung, Klaten, Jawa Tengah. Bukan hanya rumah nih, ternyata aksi puluhan pelaku yang terjadi pukul 1 dini hari juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti lampu penerangan, kemudian ada juga yang dirusak yaitu kantor kepala desa. Usai melakukan aksi anarkis yang belum diketahui penyebabnya tersebut, para pelaku ini langsung melarikan diri. Selang beberapa jam usai kejadian, warga bersama kepolisian setempat menggelar musyawarah hingga akhirnya memutuskan pihak pemerintah desa akan memperbaiki semua kerusakan tersebut tanpa adanya penahanan bagi para pelaku. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggagalkan 18 calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Ke-18 pekerja migran Indonesia ilegal ke Arab Saudi ini sebelumnya ditampung di PT Dasa Nugraha Utama, Kota Bekasi. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding Jumat siang langsung menemui 18 calon pekerja migran tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Usai berbincang dengan para korban, Karding menjelaskan ke-18 orang tersebut akan diberangkatkan ke Arab sebagai asisten rumah tangga melalui jalur non-prosedural dengan visa ziarah. Padahal perusahaan penyalur sudah tutup sejak 2016. Sementara itu, 18 calon pekerja tersebut kini sedang dimintai keterangan di Polres Metro Bekasi Kota dan 1 orang yang merupakan penjaga tempat penyalur PMI sudah diamankan polisi. Jangan tergiur. Ayo dong masyarakat Indonesia ya, jangan mudah tergiur, betul. Sudah banyak kasus-kasus yang bekerja secara ilegal, kemudian di sana justru tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Bahkan ada yang berangkat dengan kondisi sehat, pulang tinggal jenazah. Itu dia. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin. Kita ke informasi dari Banyuwangi, pemirsa, pasca tenggelamnya KMP Tuna Pratama Jaya di di perairan Selat Bali pada Rabu malam, ratusan keluarga dari penumpang maupun ABK mendatangi pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Petugas gabungan di posko terpadu penanganan kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya tampak terus-menerus berusaha untuk mengupdate data manifest penumpang. Sejumlah keluarga penumpang juga mengalami syok dan panik, sehingga polisi mulai melakukan trauma healing. Hingga kini masih 29 korban ya, Andi Kumbala dan pemirsa, yang terus dilakukan pencarian karena hingga kini masih dinyatakan hilang. Ya, kemarin sebenarnya tim SAR dan tim dari TV One juga sempat ikut melakukan pencarian melalui laut dengan kapal SAR, tapi tidak ada hasil untuk kemarin. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Angin puting beliung melanda kawasan air dingin Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. 10 rumah warga dan 1 komplek pasar ini mengalami kerusakan. Inilah detik-detik angin puting beliung melanda Jorong, Kota Air Dingin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.
Angin berputar kencang memporak-porandakan rumah hingga menerbangkan atap rumah warga. Akibat terjangan angin puting beliung, 10 rumah warga dan 1 komplek pasar mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Saat ini warga Jorong Air Dingin masih melakukan pembersihan puing-puing material atap rumah mereka yang berserakan. Kita jeda dulu. Ya, betul. Kita akan kembali dengan informasi Ketua DPR RI Puan Maharani. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Kerajaan Arab Saudi dan bertolak meninggalkan Jeddah untuk menuju ke negara selanjutnya. Negara mana, Andi Kumala? Brazil. Wih, this is Brazil. Ya, keberangkatan rombongan Presiden Prabowo di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dilepas secara resmi oleh Wakil Gubernur Mekah Pangeran Suud bin Mis'al bersama Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz serta Atase Pertahanan KBRI Riyadh Brigadir Jenderal Eri Nasuhi. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo di Arab Saudi selama 2 hari berlangsung produktif dan penuh makna. Presiden Prabowo disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam Jeddah dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama strategis di berbagai bidang. Setelah meninggalkan Arab Saudi, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melanjutkan lawatan ke negara berikutnya. Salah satunya adalah Brazil untuk melanjutkan misi diplomatik mempererat kemitraan Indonesia dengan negara-negara mitra strategis. Kalau tidak salah, Andi Kumala, Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungannya dari Arab Saudi mengantongi investasi sebesar 400 triliun rupiah. Wow, mudah-mudahan dari negara lain juga Ya, ya. betul sekali. Kalau tadi agenda presiden, kita mau intip agenda wakil presiden. Kemana? Gibran Raka Buming Raka, liburan. Jadi wakil presiden Gibran ini mengajak keluarga hadir di Pesta Kesenian Bali. Selain melihat UMKM, Wapres juga menyapa masyarakat yang ada di panggung Arda Chandra tempat perlombaan Barongket. Seru sekali ya pemirsa, bagaimana ini keberangkatan rombongan presiden, wakil presiden begitu ya, yang tadi informasinya menurut Andi Kumala ini sedang liburan di Bali. Kerja sambil liburan. Kita bisa nggak ya Andi Kumala ya? Ya, di tengah kunjungan kerjanya ke Pulau Bali, wakil presiden Gibran Raka Buming Raka pada Jumat sore mendatangi kawasan Art Center Denpasar untuk melihat Pesta Kesenian Bali. Wapres Gibran datang bersama istrinya Silvi Ananda dan kedua anaknya Jan Estes Sri Narendra dan Lalembah Manah. Setibanya di Art Center, Wapres Gibran ini didampingi Gubernur Bali Iwayan Koster langsung mendatangi pameran UMKM. Wapres juga tak lupa menyapa masyarakat yang akan menyaksikan perlombaan Barongket di panggung Arda Chandra. Dalam pidatonya, Wapres mengajak masyarakat untuk meramaikan acara Pesta Kesenian Bali yang berlangsung selama 1 bulan tersebut untuk membantu perekonomian masyarakat Bali pada umumnya. Kalau berbicara kesenian, Bali pusatnya. Iya, makanya di sana wisata budaya juga ya, bukan hanya pantai. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat belum menerima secara resmi surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka nih. Iya, ini menanggapi kelompok masyarakat sipil yang mengirimkan surat ke DPR RI terkait dengan Yang isinya ini, diduga pelanggaran konstitusional terkait proses pencawapresan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024 yang lalu. Berikut pernyataan Puan Maharani. Belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk. Namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya. Apakah ini tidak menjadi atensi khusus Pak? Kan surat sudah dilayangkan dari zamannya
ya dalam masa reses, tapi kan dibukanya baru Selasa yang lalu masa sidangnya, dan surat yang ada masih banyak sekali. Jadi kita lihat dulu bagaimana dan seperti apa, dan apakah MPR dan DPD sudah menerima. Saya belum berkoordinasi dengan Kesekjenan, belum berkoordinasi dengan Kesekjenan MPR dan DPD. Kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis sore. Ya, dengan mengenakan batik warna merah, kuasa hukum Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo ini Yakub Hasibuan tiba di gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya. Yakub langsung masuk ke gedung Ditkrimum Polda Metro Jaya dan belum diketahui kehadirannya ke Polda Metro Jaya untuk apa. Selain pengacara Jokowi, ajudan Jokowi Kompol Syarif juga mendatangi penyidik Polda Metro Jaya. Ini diduga kehadiran keduanya terkait laporan tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh atau atas Jokowi ya, yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Begitu. Di hari yang sama, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Meskipun sudah percaya dan yakin 11.000 triliun persen akan hadir, ternyata Roy Suryo tidak jadi hadir. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ini terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Ya, setelah rangkaian pemeriksaan saksi dan juga barang bukti yang telah dilakukan sebelumnya, jaksa membacakan tuntutan. Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dan membayar denda 750 juta rupiah. Kasus ini berkaitan dengan kebijakan impor gula saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang diduga menyebabkan kerugian negara. Sebelumnya Tom Lembong telah menjalani sidang pemeriksaan sebagai terdakwa dan memberikan tanggapannya atas dakwaan yang ditujukan kepadanya. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan majelis hakim, setelah pembacaan tuntutan, sidang akan dilanjutkan dengan pledoi, replik dan duplik sebelum putusan dibacakan. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman menyambangi gedung KPK. Maman mengaku kedatangannya bukan karena pemanggilan, tetapi inisiatif sendiri untuk klarifikasi isu istrinya ini minta fasilitas negara ke Eropa. Wah. Oh, yang viral kemarin. Ya. Jadi istri yang mau jalan-jalan, pejabat negara harus merekomendasikan sibuk gitu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Maman menyambangi gedung KPK sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara terkait isu yang tengah beredar mengenai istrinya yang meminta fasilitas negara untuk perjalanan ke beberapa negara Eropa. Maman mengaku kehadiran di KPK untuk menyerahkan beberapa dokumen untuk menuntaskan polemik yang tengah berkembang di masyarakat. Nah, ini terkait mengenai isu bahwa keluarga saya menggunakan fasilitas negara, yang pertama, lalu menggunakan permohonan untuk dibiayai transportasi, dibiayai penginapan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan yang pertama, keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, acara rutin yang dilakukan oleh sekolah lab school. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya. Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Itu 1. Yang kedua,
uang makan dan untuk catering istri saya makan di sana dan sewa kendaraan dari rekening istri saya pribadi. Yang ketiga, uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi. Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei. Oke, selamat siang semuanya. Ada 3 kasus yang menyolok Undang Hotman Paris hari ini ini menggelar yang- konferensi ya. pers. Yang kedua kasus Ini bisa kita dengarkan ya, Ya. konferensi pers yang dilakukan oleh Hotman Paris pada Jumat kemarin ini terkait dengan kasus penembakan polisi tindak pidana perdagangan orang dengan korban di bawah umur. Konferensi pers yang digelar oleh pengacara kondang Hotman Paris ini dihadiri oleh keluarga korban. Keluhan keluarga korban pelecehan dilakukan oleh pendeta di Blitar, Jawa Timur. Proses hukum mandek dan keluarga korban merasa terancam. Kasus lainnya adalah permohonan keluarga korban 3 polisi di Waikanan, Lampung. Keluarga korban menganggap terjadi ketidakprofesionalan saat persidangan. Sementara itu di Jakarta Barat, seorang gadis remaja di bawah umur menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban disuruh melayani bapak pria hidung belang kepada setiap tamu di dalam tempat hiburan. Ibu korban sudah membuat laporan polisi, namun sampai saat ini belum ada perkembangan terhadap pengaduan yang sudah dilayangkan kepada polisi. kasus yang menyolok hari ini yang sangat menyentuh rasa keadilan yang datang ke Hotman 911. Yang pertama kasus penembakan 3 polisi di arena judi ayam di Lampung. Ini datang keluarganya ke sini, istrinya dan putrinya. Ya. Yang kedua kasus seorang pendeta dari mana tuh? Di Blitar melakukan pelecehan seksual terhadap 4 cewek kakak beradik. 4 cewek kakak beradik. Anak sopirnya, Pak. Ya, yang adalah putri dari supirnya. Ya. Yang ketiga adalah kasus penjualan TPPO anak di bawah umur dijual ke daerah lokalisasi, dijual secara seksual di bawah umur, bahkan masih perawan. Perawannya pertama dijual ke orang Vietnam, kedua ke orang Cina dalam waktu setengah jam, yang ketiga ke orang Indonesia, dan itu sekarang dalam keadaan hamil berapa bulan? 8 bulan, Pak. 8 bulan, posisi tempatnya ada di Mangga Besar. Ya. Kok ada yang janggal ya tadi saya melihat konferensi persnya Hotman Paris ya? Apa tuh? Tidak ada gaya ciri khasnya Hotman? Cincin? Nggak pamer Dan ya? juga asprinya pada kemana? Saya tidak melihat tadi ya. Saya nungguin asprinya kemana ini Kayaknya Hotman Paris. buru-buru deh, kan banyak yang harus dipakai. 1, 2, 3, 4, lama. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Aksi kawanan begal kembali terjadi di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di mana kali ini pasangan muda-mudi yang sedang berboncengan dipepet para pelaku hingga terjatuh. Diduga dibuntuti, pelaku begal langsung mepet motor korban hingga korban terjatuh. Motor metik korban bahkan tercebur ke selokan. Pelaku yang membawa senjata tajam membuat korban tak berkutik saat motor yang jatuh ke saluran air diangkat kemudian dibawa kabur para pelaku. Niat banget ya, nyelamatin motornya terus dibawa kabur tapi. Warga sekitar mengatakan peristiwa tersebut terjadi di jalan lingkungan Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Kamis kemarin sekitar pukul 4 pagi. Warga mengaku korban mengalami luka akibat terjatuh dan pada malam hari biasanya jalanan tersebut kondisinya sudah sepi dari pengendara dan minim penerangan. Kasus begal ini dalam penanganan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Kita bergeser ke Medan. Renanda Primta Ginting terseret arus sungai saat mengejar 2 orang DPO kasus dugaan penggelapan dana desa. Jadi ini calon jaksa mengejar DPO penggelapan dana desa, yaitu kepala desanya sendiri. Wow. Dan ternyata naas dia tenggelam. Ya,
Beberapa saat usai kejadian, tim SAR yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah keluarga di Jalan Namorih, Desa Lama, Kecamatan Pancur Batu. Keluarga mengaku terpukul karena korban yang masih 1 bulan berdinas ini gugur saat menjalankan tugas. Sebelumnya, Renanda Primta Ginting hanyut terseret arus sungai Silau bersama seorang warga yang juga ditemukan tewas. Korban tewas setelah mengejar seorang kepala desa Banjarhulu Kardianto di Jalan HM Yamin, Kabupaten Asahan yang nekat melompat ke dalam sungai. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini diduga lepas dari pengawasan seorang balita di Ngawi, Jawa Timur secara tidak sengaja menenggak bensin yang bercampur dengan oli. Pemirsa, meskipun telah mendapatkan pertolongan, namun naas nyawa sang bayi tidak tertolong. Raut penyesalan tergambar jelas di wajah Novianti, ibu dari MAH, balita usia 13 bulan, yang terpaksa dilarikan ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Suroto Ngawi, Jawa Timur, usai tak sengaja menenggak bensin bercampur oli di rumahnya. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, sejumlah usaha untuk mengeluarkan bensin bercampur oli dari tubuhnya telah dilakukan oleh orang tua korban. Tim medis yang menangani telah berusaha maksimal, namun nyawa korban tak tertolong. Menurut Haryanto, kakek korban, kejadian bermula saat korban sedang bermain di halaman rumahnya. Korban kemudian menemukan toples berisi cairan bensin campur oli, dan diduga cairan tersebut diminum oleh korban hingga korban kejang-kejang tak sadarkan diri. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadiannya sampai balita ini bisa menemukan toples berisi bensin bercampur oli tersebut? Kita akan bergabung langsung dengan Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, salam sehat selalu. Baik, Pak Kapolres, kami ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kronologis awal hingga sang bayi bisa meminum begitu ya bensin yang bercampur oli. Berawal dari tanggal 1 Juli ya, malam hari, dari bapak korban pulang ke rumah, memarkir motornya di ruang tamu, dan keesokan harinya anak tersebut bermain dari ruang tengah ke ruang tamu, melihat ada cairan pada suatu wadah, dalam hal ini berbentuk toples atau botol bekas sosis yang sebelumnya juga dilakukan oleh saudara ayah korban untuk menampung rembesan bensin jenis Pertalite. Jadi tidak ada di situ menemukan campuran oli ya, tapi memang hanya rembesan bensin jenis Pertalite. Kemudian korban meminumnya, dan pada pukul 10.00 dan pada pukul 14.20 korban meninggal dunia di rumah sakit. Ya, Pak Kapolres, apakah saat itu memang kedua orang tua korban ini tidak memperhatikan atau tidak melihat pergerakan dari anaknya sedang melakukan aktivitas apa, ayah dan ibunya, Pak Kapolres? Di rumah terdapat ada 5 orang berikut dengan korban, kakek nenek, ibu, dan pamannya. Ibunya berada di dapur, pamannya sedang memandikan ayam, kakeknya tidur di depan TV, dan neneknya sedang berada di teras. Korban posisi dari ruang tengah atau ruang TV berjalan ke ruang tamu, menemukan cairan tersebut yang sudah ditampung berupa Pertalite, dan neneknya berada di teras. Pada saat korban meminum, korban langsung menangis, berlari ke teras menjumpai neneknya. Sehingga posisi hari itu bapaknya tidak ada di rumah, tapi ibunya sedang berada di dapur, sedang menyiapkan untuk sarapan si korban. Pak Kapolres, kalau dari penjelasan pihak rumah sakit yang kemudian menyatakan balita ini meninggal setelah minum bensin dan oli, apa tindakan yang sempat dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa sang bayi, dan indikasinya apa yang kemudian membuat bayi hingga meninggal dunia begitu? Baik, berawal dari upaya keluarga yang melakukan pertolongan kepada balita 1 tahun umur 2 bulan,
dari keluarga mencoba untuk mengeluarkan isi perut yang diduga diminum ya dari si korban dengan memasukkan jari ke mulut korban, tetapi tidak muntah. Kakek pun berupaya untuk menggendong, mengangkat dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas dengan menggoyang-goyangkan, juga tidak muntah sehingga dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit berikan pertolongan dengan memasukkan cairan melalui selang infus ya ke dalam tubuh korban untuk menolong korban sehingga korban mengalami muntah, dan muntah itu tercium berbau pertalite ya, jenis BBM jenis pertalite, berbau muntah. Pada pukul 14.20 korban meninggal dunia. Ya, Pak Kapolres, apakah dalam kasus ini ada unsur kelalaian dari orang tua? Mengingat kita juga melihat bahwa orang tua korban ini sangat terpukul, tidak ada juga unsur kesengajaan di dalamnya. Apakah bisa ada unsur pidana di dalam kasus ini? Baik Mbak, pada kesempatan ini kami sampaikan dari Satreskrim Polres Ngawi sudah melakukan proses penyelidikan dan sudah naik ke penyidikan. Kami sudah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, diantaranya botol yang dipakai untuk menampung BBM tersebut jenis Pertalite, juga mengamankan barang bukti motor, juga mengamankan barang bukti pakaian, ada bekas muntahan dari korban, dan kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi, terdiri dari 6 dari pihak keluarga dan masyarakat, 3 dari pihak rumah sakit, diantaranya 1 karyawan rumah sakit, 2 dari dokter rumah sakit. Kami sudah mengajukan untuk uji lab terhadap botol tersebut pada tanggal 3 Juli kemarin, dan kami berharap cepat keluar dari hasil laboratorium. Untuk mendapatkan kepastian hukum, tentu di sini kami juga akan berkoordinasi mengambil keterangan sebagai ahli dari Dinas Sosial di bidang anak dan KPAI terkait sejauh mana peran orang tua dalam pengawasan terhadap anak yang berumur 1 tahun 2 bulan untuk menemukan unsur kelalaian atau kealpaan dari orang tua. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tapu Bolon atas informasinya dan waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan selamat bertugas kembali Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi terkait perkembangan kasus ijazah Jokowi yang diangetin terus begitu ya. Terus bergulir. Hingga saat ini juga masih terus bergulir. Bagaimanakah perkembangan dari kasus ini? Kami akan hadirkan dialognya sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kasus ijazah Jokowi masih hangat atau dihangatkan ya Andi Kumala? Nah, kini polisi akan gelar perkara khusus. Akankah Roy Suryo CS siap hadir? 11.000 triliun persen hadir. Ya, tapi kenapa kemarin klarifikasi nggak mau hadir? Namanya omongan pria sulit dipercaya. Kita mau konfirmasi langsung kepada tim kuasa hukumnya. Sudah hadir di sini Mas Ahmad Kosinudin, tim advokasi kriminalisasi dan akademisi. Selamat pagi, Pak Ahmad. Pengacara Pak Roy Suryo CS. Dan kawan-kawan. Kemudian ada Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat pagi, Bang Rifai. Ya, kita selalu menghadirkan dua pihak biar imbang. Kalau udah hadir kayaknya duduknya salah nih, harus direka ulang nih duduknya. Harus ada penengahnya. Nah, kita ini kok. Oke. Sekarang ntar 5 menit lagi kita tunggu ya. Ada siapa satu lagi Andi Kumala? Kemudian ada penengahnya nih, ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum Universitas Al-Azhar. Nanti selamat pagi, akan menganalisis nih dari segi hukum seperti apa. Betul. Kita konfirmasi dulu ke Mas Ahmad. Betul Mas sekali. Ahmad, kalau nggak salah tempo hari bilang siap untuk hadir klarifikasi. Minggu lalu kalau nggak salah. Kok berubah pikiran tiba-tiba? Katanya juga Pak Roy Suryo 11.000 triliun persen siap, tapi nggak datang.
Baik, ada dua hal ya yang harus dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait gelar perkara khusus yang itu berkaitan dengan laporan TPUA terhadap dugaan pemalsuan dokumen ijazah Saudara Joko Widodo yang terakhir hasil dari Bareskrim dihentikan. Lalu TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus, lalu ditindaklanjuti dengan undangan gelar perkara khusus yang sedianya hari berapa ya, Kamis yang lalu, tapi ditunda tanggal 9, Rabu depan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait klien kami yang diduga sebagai terlapor. Saya sebut diduga karena saat pemeriksaan belum pernah muncul nama begitu. Yakni di Polda Metro Jaya, memang kami akui ada undangan klarifikasi dan kami tegaskan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu siap untuk datang. Tapi sebagai klien tentu meminta nasihat dari PH. Nah, kami yang justru memberikan nasihat dan mengambil keputusan setelah rapat bahwa untuk klarifikasi berkaitan dengan laporan limpahan dari Polres ya, itu kan Andi Kurniawan dan kawan-kawan, ada Pradi Bersatu itu berbeda dengan laporan dari Saudara Joko Widodo, sehingga kami rapat. Intinya begini hasil rapat kami, yang pertama bahwa secara hukum by norma bahwa undangan klarifikasi itu tidak memiliki kewajiban untuk dipenuhi, artinya dia sifatnya anjuran atau himbauan. Dan tidak ada konsekuensi hukum ketika tidak menghadiri undangan klarifikasi. Berbeda kalau surat panggilan. Makanya di media itu kan muncul tidak hadir menghadiri panggilan polisi, nggak benar. Saya klarifikasi undangan. Jadi tidak hadir diundang. Nah, itu saja. Yang kedua, tentu apakah kita mau menghadiri undangan klarifikasi atau tidak itu kan berkaitan dengan subjektivitas kita. Apakah kita berasa perlu untuk hadir dalam laporan tersebut. Yang lalu ketika undangan klarifikasi itu berkaitan dengan laporan Saudara Joko Widodo, kami melihat bahwa ini perlu karena kaitannya dengan ijazah yang diteliti oleh klien kami dan simpulannya palsu, ada laporan. Nah, agar tidak dianggap ada oh itu pencemaran, oh itu fitnah, oh itu merendahkan serendah-rendahnya, menghinakan sehina-hinanya, maka kami sarankan untuk menghadiri, untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang dilakukan oleh klien kami agar menjadi jelas posisi klien kami seperti apa. Bahwa kemudian penyidik nanti berpendapat lain itu hal yang lain. Tapi kami punya kepentingan untuk mengklarifikasi bahwa tindakan yang dilakukan klien kami adalah bagian dari hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu dalam konteks penelitian dokumen begitu. Nah, yang kedua ini secara subjektivitas tidak ada kepentingan kami. Ngapain ngurusin Andi Kurniawan, Pradi Bersatu dan sebagainya? Karena dia bukan pihak dalam perkara ini. Bahkan pasalnya juga berbeda. Kalau yang dilaporkan Pak Jokowi itu kan Saudara Joko Widodo melaporkan 310, 311, 27A Undang-Undang ITE, dan ada 2 pasal yang kami protes tidak relevan walaupun tetap dimasukkan. Itu yang kemudian masih relevan untuk kami hadir klarifikasi. Lah ini kan nggak nyambung. Orang ijazah palsu dianggap oleh Saudara Jokowi sebagai sebuah penghinaan pencemaran. Bagi klien kami ini adalah hasil penelitian. Nah, ini tiba-tiba ada mengatakan ini adalah 160 KUHP penghasutan. Ini adalah 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni mengeberatkan kebencian dan penusukan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian paling parah, ini dianggap 28 ayat 3 kabar bohong, pemberitahuan bohong sesuai Undang-Undang ITE. Nah, ini kan hanya bikin gaduh gitu loh. Karena ini hanya bikin gaduh, tidak penting kita mengklarifikasi orang-orang yang tidak punya legal standing, tidak ada kepentingan dengan perkara ini, hanya melebarkan perkara sehingga masyarakat menjadi tambah ruwet. Kenapa? Karena objek utama adalah ijazah, asli atau tidak. Bagi yang mengatakan palsu itu hasil penelitian, bagi orang yang merasa ijazah yang disebut palsu itu penghinaan, ya sudah 2 pihak ini saja yang difokuskan. Kenapa ada Pradi Bersatu, kenapa ada Andi Kurniawan, kenapa ada Samuel Lengkuen, kenapa ada Kapriani dan yang lainnya. Jadi nggak penting ngapain gitu. Loh, kalau nggak penting kenapa harus selalu memberikan klarifikasi dari Pak Roy Suryo sendiri? Apalagi kan yang kalau untuk undangan klarifikasi kemarin dia sebagai terlapor loh. Kenapa dibilang tidak penting? Oh, belum ada. Kalau namanya klarifikasi itu tidak ada namanya terlapor dan sebagainya. Ingat, waktu zaman Pak Jokowi Saudara Jokowi melapor 30 April 2025 lalu, itu kan disebutkan media terlapornya klien kami. Ini kan melanggar asas praduga tak bersalah. Begitu sampai penyidik ditanya, belum, masih dalam lidik, inisial pun belum keluar. Inisial baru keluar melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yang tidak pernah keluar. Nah, yang kedua,
Ini pun sama kasusnya, baru penyelidikan atas laporan orang-orang yang saya sebutkan tadi. Kalau penyelidikan ya belum ada terlapor gitu. Hari ini memang narasi yang disampaikan oleh Pradi Bersatu, Andi Kurniawan dan yang lainnya tadi, oh sudah ada nama ini. Bahkan di media klien kami itu ada orang namanya Joshua Sinambela, ini akan jadi tersangka, ini akan sidang, ini kan semuanya melanggar asas praduga tak bersalah. Saya mau minta tanggapan dari Bang Rifai. Katanya tidak ada kepentingan, tidak ada kaitannya juga dengan Pak Roy Suryo, kasus-kasus dari Polres yang ditangani Polda ini. Gimana Bang? Ya kalau saya nggak bisa mengomentari ya, karena memang kalau saya kan sebagai kuasa hukum Pak Joko Widodo dan sudah mengajukan laporan secara terpisah. Ya. Tapi kalau Bang Rifai melihatnya ini strategi barukah yang disiapkan oleh tim Roy Suryo CS? Oh ya, itu mungkin bagian dari strategi pembelaan masing-masing pengacara dan kita menghargai itu ya. Bahwa setiap pengacara kan punya sudut pandang sendiri, punya argumentasi dan strategi masing-masing ya. Nah, sekalipun memang yang cukup menarik memang adalah kalau dianggap yang di sana tidak punya legal standing, sebenarnya buat kami juga, kami melihat nggak ada legal standing ya tuh. Kemarin teman-teman TPUA melaporkan kami di Bareskrim gitu ya. Karena kan kalau bicara kepalsuan yang murni itu harus ada kerugian. Ada hubungan antara kerugian dengan si pelapor gitu ya. Di situ juga nggak ada legal standing di Bareskrim. Tapi sekalipun itu kami menghargai lah, namanya kita negara hukum, ada laporan kita hadapi. Dan kebetulan kemarin hasilnya juga sudah berhenti penyelidikan. Lebih kurang itu. Kalau dari Bang Ahmad kembali tadi, nggak ada legal standing. Ya, justru kalau dalam konteks TPO itu sudah ada tindak lanjut berupa undangan klarifikasi dan pemeriksaan, bahkan sampai uji laboratorium forensik. Uji laboratorium forensik itu mengkonfirmasi bahwa aduan ini setidaknya ya, bukan laporan saat itu, baru Dumas. Setidaknya Dumas ini punya legal standing sehingga ditindaklanjuti pada tahapan selanjutnya sampai uji terhadap ijazah yang diklaim ya, ijazah saudara Joko Widodo. Saya sebut diklaim karena akhirnya kan dipinjamkan, dibawa pulang, bukan disita. Padahal prosedur KUHP dalam proses acara itu disita. Nah, itu sampai hasil ada disebut sebagai identik, walaupun tidak ada nomenklatur otentik begitu. Nah, walaupun saat itu kemudian dikatakan ini sudah dihentikan, tapi begitu ada undangan gelar perkara khusus, status quo perkara ini belum selesai. Kita lihat nanti hasil gelar perkara khusus seperti apa gitu, yang nanti akan dilaksanakan di hari Rabu 9 Juli 2025. Dan kami sudah dapat undangannya. Dan kami sudah mempersiapkan timnya. Karena begini, ada dua undangan kan. Penundaan itu kan ada dua. Awalnya kami diundang, tapi yang diminta dihadirkan hanya Dr. Egy Sujana. Lalu kami mengajukan usulan kalau bisa sejumlah nama ahli dan lawyer yang menjadi PH bisa dilibatkan. Kemudian muncul undangan kedua di tanggal 9 yang kami kemudian diperkenankan membawa tim lah begitu. Nah, saya mau klarifikasi, jadi keputusan untuk menunda itu bukan karena permohonan kami atau karena kami minta tunda, tidak. Kami hanya mengajukan nama-nama kalau bisa diakomodir, lalu diakomodir dan juga sekaligus kebijakan dari Bareskrim melalui Biro Wasidik menunda, ya kami hormati karena ditunda gitu. Pak Rifai, gelar perkara khusus seberapa penting sih? Nah, ini kalau ini menarik justru buat kami. Jadi pertama, tentunya kami dalam posisi sebenarnya tidak sepakat dengan gelar perkara khusus karena kami melihat penyelidikan sudah selesai. Justru dengan dibuka lagi ini seperti maju mundur dan tidak ada kepastian. Apalagi fakta-fakta yang diangkat di media, ini di media ya. Saya lihat ini lebih kepada serpihan-serpihan yang tidak bisa menohok dua direct evidence yang sudah dimiliki, yaitu pernyataan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana Undang-Undang Sisdiknas yang berwenang memberikan ijazah. Kedua, hasil puslapor itu belum bisa dipatahkan. Tapi kami menghormati lah, karena ini kebijakan Polri, kami ikuti, sudah siap-siap tanggal 9 tuh. Ya, ketemu ya, Pak ya? Siap-siap nggak? Sudah siap-siap, tahu-tahu nggak? Ya? Yang kamis kemarin, sudah siap-siap, ya kita mau keluar kota pun kita cancel, tahu-tahu ditunda. Yang kami cukup kaget penundaannya adalah, waktu itu dapat telepon nggak ada alasan. Tapi kami lihat di media, di Kompas dan Detik, karena ada permintaan TPUA untuk menghadirkan DPR, Komnas HAM dan Mas Suryo dan Rismon sebagai ahli. Wah, tentu kami kaji langsung. Kok seperti ini gitu ya. Pertama kalau kita bicara dan kami melihat ini apakah dikabulkan atau tidak saya nggak tahu. Tapi memang kami juga keberatan dengan pola Bareskrim yang menunda dengan alasan itu. Kalau betul alasannya itu ya, karena kami lihat di media seperti itu dan diterangkan oleh Kadif Humas. Ya. Kenapa? Karena kami melihat ini tidak sesuai dengan Perkapolri dan KUHP itu sendiri. Pertama, di Perkapolri sudah jelas gelar perkara itu dihadiri oleh pemohon dan termohon. Ya. Kalaupun ada pihak luar, kami tidak keberatan sepanjang itu inisiatif penyidik. Kompolnas, ke DPR, media live pun kita nggak ada masalah. Tapi inisiatif, jangan didesak atau didikte oleh TPUA. Kami keberatan, mereka harus independen gitu ya. Itu satu. Kedua,
kalau berbicara Pak Roy dan Pak Rismon dihadirkan sebagai ahli, wah kami sangat keberatan. Ada beberapa alasan. Pertama, di dalam hukum KUHP tidak pernah dikenal adanya ahli yang diajukan oleh pelapor. Ahli itu hanya diajukan oleh dua pihak. Satu penyidik, dua tersangka atau penasihat hukumnya. Nggak ada pelapor boleh bawa-bawa ahli, itu nggak ada ceritanya itu di KUHP. Ya, semua penegak hukum tahu, nanti boleh tanya Prof itu ya. Lalu kedua, kami justru melihat dua orang ini tidak memiliki kompetensi dan kapasitas. Kenapa? Karena ijazah ini adalah barang analog. Jadi kalau memang mereka betul-betul ahli forensik yang bersifat analog atau konvensional, kami menghargai. Tapi kan mereka sudah mengklaim diri sebagai digital forensik. Jadi sudah nggak nyambung gitu ya. Saya kasih ilustrasi misalnya kalau ada mobil bekas nih. Kalau kita mau lihat kualitas mobilnya apakah pernah nabrak atau tidak, tentunya kan kita langsung melihat mobilnya. Bukan difoto secara digital lalu dianalisis oleh ahli digital. Jadi ahli digital juga harus tahu diri bahwa dia ada tempatnya. Lama-lama kanker otak pun seolah-olah bisa dianalisis oleh mereka karena gara-gara foto kan. Ini kan beda-beda, ada dokter forensik, digital forensik, forensik konvensional ya, macam-macam gitu. Nah, ada psikolog forensik juga gitu ya. Nah, yang ketiga, ya kami tidak melihat mereka punya kapasitas itu. Kedua juga dari segi pendidikan, ya mohon maaf, ini nothing personal. Pendidikan kan tidak linear dengan ilmu forensik gitu ya. Yang ketiga, kami melihat justru selama ini mereka sudah tendensius, ya, bahkan subjektif dan berbau politis. Karena beberapa statementnya itu sudah ingin mengasingkan Pak Jokowi, menyerang anaknya Pak Jokowi. Jadi sudah lari dari objek penelitian. Karena syarat ahli menurut KUHP, dia harus independen, objektif dan menguasai bidang yang mau diteliti. Kalau menurut KUHP kita mau minta pendapat dari Prof Suparji. Nanti apakah ada dasar hukum untuk menghadirkan Roy Surya CS dalam gelar perkara khusus ini? Tapi kita jawab usai jeda ya, Prof. Saat lagi pemirsa. Kita lanjutkan dialog langsung ke Prof Suparji. Prof, kalau Barreskrim meminta atau memanggil Roy Suryo, Rismon dengan posisi sebagai saksi ahli, apakah ini ada dasar hukumnya? Ya, pertama yang dihadirkan konteksnya adalah keterangan ahli ya, bukan saksi ahli. Karena keterangan tugasnya ahli adalah menerangkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki, semua perkara menjadi terang dan benderang. Dan yang kedua, bahwa ketika dalam gelar perkara nanti bermaksud menghadirkan ahli, tentunya bagaimana ahli tadi itu dihadirkan terhadap misalnya orang-orang, pakar-pakar yang betul-betul memiliki keahlian, memiliki kompetensi, dan memiliki independensi. Yang penting adalah bahwa jangan sampai seorang ahli itu hadir mengajukan dirinya sebagai kebenaran dan melalui pembenaran-pembenaran. Tetapi apa yang disampaikan jelas dan clear bahwa batu ujinya adalah misalnya teori, norma, aturan, asas hukum yang berlaku. Jadi bahwa ahli membantu menerangkan apa yang ada dalam keilmuan dan ada dalam pengetahuan. Dengan demikian harapannya melalui gelar perkara nanti itu perkara menjadi terang benderang. Kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Wasidik misalnya, atau kemudian Barreskrim dalam hal ini maksud saya, itu melakukan gelar perkara, melakukan evaluasi atas hasil yang telah disimpulkan pada waktu itu bahwa mengatakan ijazahnya adalah identik, kan gitu. Sehingga pada waktu itu menimbulkan polemik, belum tentu itu adalah identik, kemudian asli, otentik kan sesuatu yang berbeda. Bahwa kemudian identik itu ya memang mungkin identik, karena misalnya dibandingkan dengan yang sejalan, yang sama kan gitu. Maka ketika pada waktu itu masih menimbulkan berbagai macam kekhawatiran atau kemudian menimbulkan berbagai macam pertanyaan, maka kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Barreskrim untuk melakukan gelar perkara. Persoalannya adalah apakah nanti hasil ini kemudian mengakhiri semuanya itu. Maka supaya bisa mengakhiri, bisa membantu buat terang benderang perkara, apa siapapun yang kemudian diminta diajukan, maka lebih baik diakomodir. Jadi kita mengakomodir, saya kira dalam rangka untuk supaya kemudian tidak menimbulkan lagi persoalan di kemudian hari. Meskipun juga tidak menjamin hasil dari gelar nanti itu memastikan bahwa selesai perkaranya. Tetapi memang ini sebagai satu langkah maju yang kita memang kita dorong, kita support supaya Barreskrim
mengikuti supaya kemudian menjadi lebih jelas tentang perkara ini gitu. Bagaimana kemudian kalau keterangan ahli ini akan bersifat netral kalau ternyata ahlinya sendiri dari sisi pelapor? Ya, bahwa memang pelapor, kadang terlapor bisa mengajukan ahli. Tetapi kan kemudian penyidik misalnya atau pimpinan gelar punya penilaian kan, punya independensi kan gitu. Batu ujinya apa? Apakah yang disampaikan itu berdasarkan hanya intuisi sendiri, hanya imajinasi sendiri, atau subjektivitas sendiri. Tetapi kalau kemudian dasarnya ada teorinya, ada asasnya, ada normanya, ada filsafatnya, maka itulah kemudian batu uji. Itulah kemudian kadangkala yang menjadi persoalan di dunia hukum kita, bahwa satu persoalan bisa menghasilkan perbedaan pandangan. Karena perbedaan sudut pandang itulah yang kemudian tidak boleh kadang-kadang ada salah paham karena pahamnya yang salah. Maka untuk itu supaya tidak terjadi salah paham, menggunakan paham yang benar. Maka meskipun ya itu adalah konflik kepentingan, tetapi selama kemudian apa yang disampaikan adalah betul-betul independen, pahamnya adalah benar dan batu ujinya adalah objektif, maka bisa diterima. Yang kemudian yang jadi masalah adalah ketika apa yang disampaikan hanya subjektif kepentingannya sendiri, tanpa kemudian dasar-dasar yang objektif. Itu yang tidak boleh terjadi gitu. Saya mau minta tanggapan Mbak Rifai kalau tadi tidak sepakat sebenarnya dengan gelar perkara khusus ini, tapi menurut Prof. Suparji patut diapresiasi karena ini mungkin akan menyelesaikan polemik di masyarakat. Tadi yang sudah kami sampaikan bahwa kami menghargai kebijakan Polri untuk membuka ini melakukan gelar ya. Betul. Kami tetap menghargai ini sebagai bentuk transparansi ya, objektivitas. Tapi memang persoalannya adalah waktu kami lihat di berita, tapi ini juga kami nggak tahu apakah benar atau tidak, ada penjelasan Karo Humas yang menyatakan akan menghadirkan sebagai ahli. Loh, ini yang kami keberatan. Ini mungkin lebih gampang gini, mungkin biar pemirsa paham. Di Polda kemarin kita bahas soal 7 ahli. Dihadirkan oleh Polda. Sudah selesai diperiksa, multidisiplin ilmu. Pertanyaannya, ada nggak dari satu mereka yang keluar-keluarin media? Tidak ada. Ahli yang benar itu dia memeriksa, nanti jelaskan pada hakim. Ini kan belum apa-apa sudah bicara sana, bicara sini. Apa yang mau begitu? Nanti lama-lama Pak Betor juga dijadikan ahli gitu ya, ahli komik misalnya gitu kan. Ya kembali lagi, gini saya dukung proses penegakan hukum, tapi kita harus jaga betul kawal objektif dan sesuai hukum acara. Kami hanya minta di situ kok. Tapi kan mungkin juga kor-kor itu salah satu bentuk bahwa yang menunjukkan bahwa mungkin beliau aja ahli begitu. Sebagai contoh ya, saya nggak mau debat kusir ya. Tapi sebagai contoh 7 ahli yang diperiksa Polda, 1 orang pun tidak yang bicara di media. Itu yang kami respect ya. Dan betul-betul bicara objek penelitian, jangan lari kemana-mana. Ya, tapi kembali lagi kita semua sepakat ijazah ini analog loh. Apa benar orang digital mau meriksa ini gitu? Ya, kembali lagi ilmu pengetahuan juga ada batasan-batasannya, ada teorinya, ada filosofinya gitu ya. Mas Ahmad, lebih kurang itu kalau kami. Objeknya analog. Mudah-mudahan ini kan digital, ahli digital. Forensik. Ya, mudah-mudahan saat gelar perkara khusus itu ijazah yang analog tadi ditunjukkan. Semua bisa melihat dulu, baru dilakukan gelar. Sehingga semua bisa menyampaikan pandangan tentang proses sudah dilalui, hasil-hasil yang disimpulkan dari proses prosedur, tanggapan-tanggapan pihak-pihak yang ada otoritas dalam proses penyelidikan dan kemudian akhirnya dihentikan, termasuk pandangan ahli. Dan perlu dicatat, Roy Suryo dan Rismon Hasyolan itu masuk bukan ketika kita mendapatkan undangan untuk gelar perkara khusus baru kita sodorkan, tidak. Jadi sejak awal nih ya, 9 Desember 2024 laporan itu masuk ke Bareskrim. Kemudian setelah peristiwa April 14-15 April di Solo, Jogja, dikirimlah berkas bukti-bukti tambahan dan di dalamnya memuat permintaan agar ada ahli dari pelapor yang bisa diperiksa. Nah, diantaranya adalah Roy Suryo dan Rismon Hasyolan. Tanggal 26 Juni 2025 lalu itulah pertama kali permintaan gelar perkara khusus dan sudah pula melampirkan 2 orang ini yang sebelumnya juga sudah masuk. Nah, terakhir ketika diundang hanya Egy Sujana, wajar dong kami bertanya untuk mengingatkan bahwa surat kami yang lalu sudah ada ahli ini loh, dan kami tambahkan kalau bisa karena asasnya itu kan yang dipersoalkan adalah transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Dan menurut kami agar ada transparansi dan akuntabilitas harus ada pihak-pihak lain. Maka kami usulkan juga Komnas HAM untuk dilibatkan, DPR RI untuk dilibatkan, dan kami tidak tahu apa Komnas HAM DPR juga diundang. Nah, kami serahkan sepenuhnya kepada Bareskrim. Nah, kesimpulan kami adalah begini. Terlepas ini adalah sesuatu yang mungkin bagi para pihak ada yang setuju atau tidak, ya ini sudah terjadi maka kita ikuti.
Yang kedua, terlepas bahwa pihak-pihak dilibatkan ada setuju ada tidak, tapi ternyata Barreskrim sudah mengambil kesimpulan kepada kami, mengundang kami sekaligus bisa ya membawa pihak-pihak yang dirasa bisa membantu dalam proses itu. Nah, karena itulah kami akan rapat untuk menentukan siapa saja dari pihak-pihak kami yang akan kami bawa, agar apa? Kami juga punya kepentingan agar perkara ini bersifat komprehensif gitu loh, agar tidak ada nut-nut itu yang belum terjawab. Maksud saya begini, kalau nut-nut itu belum terjawab, akhirnya kan masyarakat ya wajar. Kenapa itu tidak dituntaskan? Dan kemudian, dulu kan saya sempat katakan, kita kan nggak mungkin menerima hasil dari sebuah proses yang kita tidak dilibatkan. Masyarakat kan butuh itu. Nah, hari ini masyarakat memang tidak semuanya bisa ikut ya. Tapi setidaknya ketika ada pengadu dalam ini TPUA, juga timnya bisa ikut kan setidaknya, oh representasi masyarakat diwakili pihak-pihak ini, ketika ada pihak-pihak ini, oh berarti itu ada transparansi. Jadi saya kira begitu konteksnya begitu. Kalau Prof. Suparji sendiri melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang transparansi itu menjadi sebuah keniscayaan dalam penegakan hukum kan. Yang penting adalah bagaimana kita sama-sama menghargai proses hukum yang berjalan kan gitu. Melihat satu persoalan kan harus komprehensif, aspek substansi, prosedur dan kemenangan kan gitu. Niat yang baik dengan cara yang baik dan oleh orang yang baik-baik juga gitu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Barreskrim sekali lagi adalah bagian dari menciptakan transparansi, menciptakan akuntabilitas, dan memberikan kepastian hukum. Karena itulah proses hukum yang sedang berjalan. Sehingga harapannya adalah kemudian polemik yang kemudian kurang produktif menjadi lebih kondusif buat bangsa dan negara ini. Dan kemudian kalaupun pada akhirnya ya, yang diusulkan tadi dipanggil, diundang, saya kira juga tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana penyidik atau pemimpin gelar pada waktu itu nanti, itu adalah betul-betul bisa memberikan ya sandaran-sandaran yang lebih objektif. Dan kalau seandainya misalnya ada pihak pelapor yang menggunakan ahli, mungkin saja dari pihak dari Barreskrim sendiri menghadirkan ahli di internal atau ahli yang versi dari Barreskrim, bisa saja terjadi tentang itu kan gitu. Oke, baik, terima kasih Prof. Suparji, Bang Rifai mungkin sedikit juga menyampaikan ya sebagai penutup ya. Ya, intinya sih kami tetap mensupport ya, gelar perkara khusus ini. Cuma lagi-lagi kami mengharapkan tetap kita gunakan hukum acara per Kapolri yang benar, karena lagi-lagi mencapai sebuah kebaikan, kebenaran juga harus dengan koridor hukum yang benar. Ya, karena kalau tidak, akhirnya juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan lagi ya. Bukan tidak mungkin juga dari pihak kami juga melakukan proses-proses hukum gitu. Sejauh ini kami belum melakukan itu, tapi intinya adalah yuk kita gunakan hukum acara yang benar agar hasil yang dicapai juga sesuai dengan aturan mainnya gitu. Karena di negara hukum ya aturannya harus seperti itu, nggak bisa sekedar didesak, diminta ya, lalu tekanan media, lalu bergeser sana sini. Kita kan tidak membudayakan sekali ya Roy Suryadi ya. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu salah satu strategi yang kemarin terus berkoar-koar di media sosial begitu ya. Ya lebih kurang kita tahu sendiri kan gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Kita kawal terus ya supaya proses hukumnya berjalan dan tapi terakhir kami masih percaya, kami akan lihat nanti digelar, kami akan hadir ya. Dan kami juga akan tentunya menggunakan hak kami untuk menyampaikan juga pandangan-pandangan. Kalau perlu juga kami akan menghadirkan ahli juga. Bahkan kami lebih mungkin ahli versus ahli kalian. Ada ahli yang menengahi kan gitu. Karena kamu juga satu. Apa? Ahli nujum. Ahli nujum. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bang Rifai, terima kasih Bang Ahmad Suparji atas pagi hari ini. Dan nanti kita berharap gelar perkara khusus nggak jadi gelar perkara khusus banget. Begitu ya. Versi selanjutnya kan begitu. Kita berharap gelar perkara khusus ini selesai. Jangan mundur lagi. Kasusnya terang benderang. Udahlah, jangan ribut-ribut terus. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang hadir pagi hari ini. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami masih memiliki sejumlah berita viral untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini masih viral ya terkait pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Ini ratusan keluarga dari penumpang maupun ABK yang selamat maupun menjadi korban ini terus berdatangan ke pelabuhan untuk mencari informasi. Petugas gabungan di Posko Terpadu Penanganan Kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya tampak terus-menerus berusaha mengupdate data manifest penumpang. Ya. Sejumlah keluarga penumpang mengalami syok dan panik sehingga polisi mulai melakukan trauma healing. Ini memang karena masih banyak yang belum ditemukan, jadi keluarga tentu sangat cemas berharap mencari masih mengetahui berharap ya keberadaan keluarga mereka. 29 korban loh Andi Kumala yang masih dicari. Dan pemirsa, beberapa penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada Rabu malam di perairan Selat Bali ternyata namanya tidak masuk dalam manifest penumpang.
Di antara keluarga penumpang kapal ini ada istri seorang warga negara asing atau WNA asal Malaysia. Pria tersebut diduga ikut menjadi korban kapal tenggelam. WNA bernama Fauzi bin Awang asal Kuala Lumpur, Malaysia ini diduga menjadi korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya yang menyeberang dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Untuk mengetahui bagaimana update terkini pencarian para korban, kita langsung bergabung dengan Farah Manila yang sudah berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Farah, silakan dengan informasi terkini dari sana. Selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Memang upaya pencarian korban dari KMP Tunu Pratama Jaya ini terus dilakukan termasuk hari ini. Sejumlah SRU atau Search Rescue Unit dan juga alut telah dikerahkan di wilayah laut ini. Rencananya akan diberangkatkan pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di sejumlah dermaga di wilayah Banyuwangi. Sementara di ASDP cabang Ketapang atau di Pelabuhan Ketapang ini pada pukul 8 waktu Indonesia Barat atau di waktu yang sama ini juga akan digelar press conference atau konferensi pers dari Basarnas dan rencananya akan diikuti juga oleh atau dihadiri juga oleh Wakil Menteri Perhubungan. Dan informasi yang kami dapatkan sementara untuk rencana pencarian korban hari ini akan mengerahkan sejumlah SRU pemirsa baik udara, laut maupun darat dengan melibatkan sejumlah alut seperti diantaranya adalah RIB Banyuwangi, RBB Banyuwangi, kemudian KRI Tongkol juga diperkirakan akan terlibat, kemudian ada kapal negara Perbadi, kapal negara Arjuna, kapal negara Cundamani, KP Hiu Macan Tutul dan sejumlah alut lainnya. Dan memang berdasarkan data yang kami dapatkan pula hasil dari pencarian kemarin ini masih belum membuahkan hasil karena cuaca dan arus serta ombak atau gelombang ini juga cukup tinggi. Sementara untuk perkiraan cuaca hari ini, Andi Kumala dan Philip, ini sementara yang kami dapatkan adalah hari ini yang diperkirakan akan hujan berawan dengan kecepatan angin 13-17 knots dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,3 meter. Tentunya kita semua berharap bahwa pencarian hari ini tidak terhalang atau terkendala oleh cuaca dan cuaca cukup mendukung serta arus dan juga gelombang laut ini mendukung upaya pencarian baik dari wilayah laut, darat maupun udara. Sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan dari wilayah SDP Ketapang. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Farah Manila dari Banyuwangi, Jawa Timur terkait dengan update pencarian ya. Betul. Tragedi Selat Bali di mana KMP Tunu Pratama Jaya ini tenggelam dan masih banyak korban yang hilang. Mungkin para wisatawan juga yang akan menggunakan transportasi laut berwisata di Selat Bali lebih waspada lagi karena cuaca sedang ekstrim saat ini. Dan tentunya kita berharap cuaca ekstrim di sana yang tadi Farah Manila juga sampaikan tidak terjadi ya, karena bisa menghambat pencarian korban begitu. Iya, betul. Dan laporan dari Banyuwangi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filmus Yonaso. Saya Andi Kumala. Pakai sepatu baru ke Kediri. Cakep. Selamat hari Sabtu pemirsa, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.